STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita di sore hari ini. Dan salawat beserta salam pada Rasulullah SAW merupakan junjungan alam dan sauri teladan bagi kita semua. Kaum muslimin, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan pemirsa STA TV serta radio mitra siaran kami yang ada di beberapa daerah. Yang pertama ini radio Alkans Kota Langsa 106,1, kemudian radio Asuna 91,4 FM Takengon dan radio Pinafira 101,1 Lok Semawi. Kemudian ada juga radio Loser 94,6 di Kota Cane, Aceh Tenggara. Saya Abu Tolhah senang sekali di hari ini bisa kembali menyapa para pendengar di mana saja berada. Kembali kita lanjutkan program kita yang sempat terhenti beberapa pekan, yaitu kajian kesehatan bersama dokter spesialis. Alhamdulillah di hari ini ya, edisi hari Sabtu, kita kembali bisa menyapa para pendengar ya. Insyaallah pemateri kita adalah Dr. Jamhur, spesialis mata, dokter ya. Iya. Beliau sudah menyempatkan bergabung bersama kita nih. Gimana kabarnya, dokter? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Semua kita Allah. sehat semuanya. Amin. Para pendengar di mana saja berada, program kajian kesehatan kita di hari ini mengangkat tema, Masya Allah temanya nih sangat baik sekali, yaitu glaukoma si pencuri penglihatan. Tentunya tema yang sangat menarik yang kita angkat di sore hari ini. Kami juga mengajak para pendengar di mana saja berada yang ingin berpartisipasi, mungkin berkonsultasi bersama dokter, silakan telepon kami di 0852 7732 3266 atau bisa juga menyampaikan pertanyaan via WhatsApp di 0852 1414 2314. Baiklah, untuk menghemat waktu kita langsung saja nih dokter ya, masuk ke materi kita di hari ini. Mungkin ini sangat menarik sekali nih dokter. Mungkin dokter bisa memberikan pencerahan dulu nih kepada kami pengantar apa itu glaukoma ya. Ini kan kami sebagai orang awam nih perlu penjelasan yang dari ahlinya nih dokter. Silakan dokter. Terima kasih. Selamat bergabung pemirsa STA dimanapun Anda berada. Topik hari ini adalah glaukoma pencuri penglihatan. Ya. Penyakit glaukoma adalah penyakit mata dikarenakan meningkatnya tekanan bola mata akibat produksi cairan mata yang berlebihan, atau akibat terhalangnya saluran pembuangan air mata. Jadi jangan dianggap bahwa air mata itu hanya di luar saja, tetapi ada yang namanya air mata yang fungsinya untuk memberikan nutrisi kepada lensa mata, kepada rongga-rongga bagian mata dalam, sehingga bola mata kita selalu dalam keadaan fresh dan utuh. Nah, cairan dalam itu bila malah diproduksi misalnya 50 cc, maka harus dikeluarkan 50 cc. Karena terus dia diproduksi setiap detik, menit dan jam. Nah, bila mana tidak ada keseimbangan produksi air mata itu, misalnya 50 cc, terbuang cuma 40 cc, masih ada sisa 10 cc. Lama-lama itu akan menumpuk. Dengan menumpuknya terjadi tekanan yang sangat kuat di dalam, dan ini akan merusak dari saraf mata. Ya, tekanan bola mata ini merusak tekanan saraf mata sehingga penglihatan mata pasien bagian perifer ya, kiri kanan itu menyempit. Nanti lama-kelamaan dia akan melihat dari lubang kunci. Ya begitu, seperti itu. Dan terakhir dia akan buta. Karena ini bicara dengan saraf.
sehingga tema ini diangkat pada bulan Maret ini merupakan World Glaucoma Day. Jadi hari glaukoma pada setiap bulan Maret. Ini sangat penting diedukasikan kepada masyarakat karena kalau terlambat maka itu akibatnya kebutaan. Seperti itu. Masya Allah. Ya. Kalau begitu ini sangat penting untuk kita bahas, dokter ya. Penting sekali. Oleh karena itu para pendengar di mana saja berada, kita berkomitmen para dokter spesialis dan mitra siaran kita untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kita terhindar dari penyakit ini, dokter ya. Kemudian kan ada beberapa istilah itu, dokter. Mungkin bagi kami para pendengar termasuk saya itu kan awam masih, dokter ya. Kan ada istilahnya glaukoma sudut tertutup, ada glaukoma sudut terbuka, kemudian glaukoma sekunder dan glaukoma kongenital. Itu bagaimana, dokter? Terima kasih. Sebenarnya itu kalau untuk ke masyarakat mungkin belum begitu penting ya. Cuma masyarakat harus tahu bahwa glaukoma itu ada bagian-bagiannya, yaitu glaukoma sudut tertutup, terbuka, sekunder dan kongenital. Jadi yang selama ini yang dibilang bahwa glaukoma itu pencuri penglihatan itu lebih kepada glaukoma sudut terbuka. Jadi kadang-kala glaukoma sudut terbuka ini tidak tahu kita tidak tahu, mata kita tahu pasien itu datang sudah keadaan matanya sudah buta. Jadi tidak ada merasakan sakit, tidak ada merasakan mata merah, tidak merasakan mata denyut, biasa normal saja. Begitu nanti datang ke dokter mata, diperiksa tekanan bola matanya, ternyata tekanan bola matanya sangat tinggi. Nah ini yang menyebabkan kerusakan dari penglihatan matanya. Kalau glaukoma sudut tertutup yaitu aliran air dari produksi air mata itu dikeluarkan itu terhambat, menyempit, sudutnya itu menyempit, maka dikatakan glaukoma sudut sempit dan itu bisa diperiksa dengan alat mata, namanya genioskopi ya. Kemudian sedangkan glaukoma sudut terbuka dia sebenarnya dia tidak ada sempit sudut pembuangan air mata, tetapi dia lebih terganggu di daerah trabeculum meswalk. Jadi trabeculum meswalk itu berupa jaring-jaring yang fungsinya juga untuk membuang cairan. Itu yang terjadi gangguan. Nah inilah glaukoma sudut terbuka inilah yang paling banyak didapatkan. Kemudian glaukoma sudut sekunder adalah glaukom atau tekanan bola mata yang tinggi terjadi akibat adanya peradangan-peradangan pada mata. Jadi peradangan pada mata dulu dengan peradangan ini menyebabkan terjadinya glaukom. Sedangkan glaukoma kongenital adalah tekanan bola mata yang tinggi yang didapatkan pada anak-anak yang merupakan kondisi bawaan. Jadi umumnya pada anak-anak seperti itu. Kemudian dokter kan kita harus juga mengetahui ya apa saja faktor risiko glaukoma itu, dokter. Itu saya rasa poin yang sangat penting juga untuk diketahui, dokter ya. Ya terutama kan faktor risiko itu adalah faktor yang mempercepat terjadinya glaukoma ya. Yang pertama sekali dikatakan bahwa di dalam kepustakaan itu ada yang mengatakan usia di atas 40 tahun dan dikatakan kalau di AAO ya buku bahwa perempuan yang biasanya berbadan gemuk itu lebih tinggi mempengaruhi, dokter, dibanding laki-laki. Kemudian adanya riwayat keluarga glaukoma. Bisa kita tanyakan mungkin pada anaknya apakah ada dulu orang tua, ibu, ayah atau nenek atau kakek yang menderita sakit mata glaukoma. Itu kan ada diagnosa, mungkin berobat dengan dokter di vonis glaukoma. Nanti orang-orang yang ada riwayat orang tuanya, ibunya glaukoma, maka dia harus secara paripurna memeriksakan matanya, teratur kepada dokter. Kemudian bisa kena pasien itu bisa mengidap penyakit misalnya diabetes mellitus, ada gangguan di riwayat penyakit jantung, hipertensi, kemudian anemia. Kemudian juga pasien-pasien yang mengalami rabun dekat maupun rabun jauh. Juga ada riwayat cedera mata, riwayat cedera mata atau trauma mata. Kemudian juga ada riwayat karena pernah menjalani operasi mata. Dan yang paling kita takutkan adalah bahwa dia sering memakai obat-obat yang mengandung steroid. Contohnya
misalnya orang-orang misalnya kan di masyarakat sering pakai dexamethasone, metilprednisolon sedikit-sedikit kalau misalnya gatal, kalau alergi minum metilprednisolon, minum dexamethasone, atau kalau yang model tetes mata itu cendositrol sampai 2 botol. Itu biasanya yang udah pengalaman kalau dia pakai continue 2 botol cendositrol itu juga bisa menyebabkan tekanan bola mata tinggi. Nanti kita cerita secara alami. Ya, baik dokter. Bagaimana ya penyakit mata ini sebenarnya di masyarakat kan termasuk tinggi dokter ya? Iya. Tentunya kita harus tahu penyebabnya dokter ya. Iya. Karena ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati begitu ya. Tentunya kita kan harus tahu penyebabnya sehingga kita bisa menghindari dokter ya. Kemudian apa penyebab glaukoma itu dokter? Ya. Jadi penyebab dari glaukoma itu adalah meningkatnya tekanan intraokuler. Jadi air mata itu ada di dalam dia, air mata di dalam, bukan yang di luar ini ya, yang orang nangis nampak, bukan. Bukan itu dokter. Bukan itu. Itu memang produksinya di sini, di atas alis sebelah kiri kanan. Nah, dia keluar membasahi air bola mata, nanti keluar dia dari puntung dari sini masuk ke hidung, jadi kerak hidung. Itu lain. Ini air mata yang di dalam, fungsinya untuk memberikan nutrisi kepada lensa, kepada organ-organ dalam, ke bagian ini, bagian yang hitam ini kornea, sehingga mata kita ini tetap jernih, fresh, bulat begitu ya. Nah, tekanan ini meningkat dikarenakan apabila saluran pembuangannya terhambat. Atau ya produksinya yang berlebihan. Jadi seharusnya dia misalnya kalau seandainya botol, harusnya botol itu isinya 50 cc, tetapi dimasukkan misalnya lebih banyak lagi kan tumpah dia. Atau balon misalnya. Balon itu yang isinya misalnya isinya 100 misalnya 100 ppm misalnya kan, dimasukkan 200, akhirnya balonnya meregang tegang. Tinggi, ini yang takut. Nah, kalau balon dia meletus, kalau mata tidak, dia elastis. Tekanan bola mata yang kuat itu menyebabkan saraf matanya rusak, sehingga merusak saraf mata. Itu yang menyebabkan kalau udah saraf kena, sehingga penglihatannya bisa menjadi lama-kelamaan menjadi buta. Itu penyebabnya. Jadi sampai sekarang pengobatan glaukoma itu adalah mencegah tekanan bola matanya jangan tinggi. Jadi bagaimana? Itu yang pertama, produksi air matanya, obat-obatnya dikurangin, mengurangi obat untuk mengurangi produksi air mata. Kemudian aliran air matanya dilancarkan. Nah, seperti itu. Hanya cuma itu saja. Kalau udah rusak saraf matanya tidak bisa dikembalikan. Ya, seperti itu. Kemudian dengan ini kita langsung setelah misalnya kita tahu bahwa penyebab glaukoma itu, tentu kita harus tahu bagaimana selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Baik, dokter, ini dokter tadi saya di urutan ke-10 tadi dokter, tapi ditarik nomor 4 dokter ya. Iya. Apa yang menyebabkan tekanan bola mata tinggi dokter? Nah, ini mungkin yang pembahasannya menarik ini. Iya. Jadi gini, tekanan bola mata itu normalnya kan kalau kita pakai ada tonometer itu 10 sampai 20 milimeter Hg. Iya. Nah, kalau lebih daripada seperti itu, maka tekanan bola matanya bisa dikatakan bisa tekanan bola mata glaukoma, misalnya 30, 40, 50. Nah, ini menyebabkan tekanan bola mata tinggi karena itu tadi produksi air mata tadi yang harusnya dikeluarkan itu tidak bisa keluar semuanya. Iya. Sehingga lama-kelamaan air matanya itu menumpuk banyak. Terjadi regangan yang kuat dalam bola mata. Nah, tekanan bola mata yang kuat ini yang menyebabkan tekanan bola mata tinggi. Sehingga waktu diukur tinggi sekali tekanan bola matanya. Sampai ada yang 50 mm Hg. Nah, kalau yang seperti itu biasanya penderita sudah merasa kesakitan. Sakit mata, terasa sakit matanya mendalam sampai sakit kepala ke belakang, mual muntah seperti itu ya. Penglihatannya juga buram sampai tidak nampak, merah semuanya seperti itu. Nanti begitu dia datang, dia pasti akan memegang kepala seperti sakit sekali ya, seperti itu. Baik, selamat menarik nih pembahasannya nih dokter. Ya. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, boleh ya kirimkan ke 0852 1414 2314 atau nanti kita buka juga sesi terakhir nanti di
via telepon di 0852 7732 3266. Kita lanjut dokter ya. Ya. Gejalanya apa itu dokter? Gejala glukoma itu? Ya. Biasanya gejalanya yang pertama kita lihat pasien kadang-kadang nyeri mata ya. Kalau yang glaukoma sudut tertutup terutama ya, dia merasa sakit, nyeri mata, kemudian sampai nyeri hebat sampai ke kepala, kemudian mual muntah, matanya meradang berat, ya merah sekali. Tapi kalau glaukoma tidak ada kotoran mata. Jadi dia tidak ada sekret kotoran mata, kayak naik mata gitu ya. Jadi matanya berair merah, sakit sekali. Sakitnya itu ke dalam, sakit dalam sampai ke kepala, naik ke kepala sampai mual muntah. Ya seperti itu. Itu kalau glaukoma sudut tertutup. Kalau glaukoma yang sudut terbuka, itulah yang disebut dengan glaukoma pencuri penglihatan. Itu biasanya sudah terjadi gangguan penglihatan. Ya, gangguan penglihatan. Malah sampai kadang-kadang udah tidak nampak lagi. Karena itu tadi karena dia merasa tidak ada gejala keluhan sakit kepala, nyeri mata, kemudian tiba-tiba kan dia diam-diamkan saja. Sesudah terjadi berbulan-bulan datang ke dokter, ternyata sudah tidak bisa lagi, sudah hopeless. Ya, jadi matanya sudah buta seperti itu. Itulah gejala glaukoma sudut terbuka yang kita takutkan. Seperti itu. Berarti tidak semua sakit mata itu dikatakan glaukoma, dokter ya? Tidak. Jadi glaukoma itu beda dengan infeksi mata. Kalau infeksi mata pasti ada kotoran mata. Kemudian ada yang disebut infeksi mata itu yang bisa menular. Kalau glaukoma dia tidak menular. Kan ada pertanyaan itu. Kemudian dokter, bagaimana mendiagnosis dini maksudnya glaukoma itu sendiri? Ya, makanya kepada masyarakat kita nasihatkan bahwa bukan hanya kecantikan. Kadang-kadang orang rutin pergi ke kecantikan ya untuk macam-macam lah. Nasihat untuk ibu-ibu nih, tolong didengarkan ibu-ibu di rumah. Kita harus juga periksakan mata itu paling rutin, paling tidak 3 bulan sekali secara paripurna. Nanti dilihat penglihatannya, dilihat kondisi matanya. Nah, yang paling cepat mendiagnosa dini daripada glaukoma itu adalah mengukur tekanan bola mata. Karena kan memang yang pertama sekali tekanan bola mata. Kalau tekanan bola matanya misalnya di atas 20 atau dicurigai. Setelah itu nanti dokter akan memeriksa saraf matanya dengan fundoskopi ya, dilihat ke belakang, dilihat bentuk sarafnya itu bagaimana. Biasanya ada ukuran bahagian tonjolan Kapdis rasio namanya. Ya 0,2 sampai 0,3 mm itu normalnya. Tetapi kalau udah lebih di atas itu dikhawatirkan. Nanti dilihat kanan kiri ada beda nggak? Nah, biasanya Kapdis itu saraf di antara mata kanan dan mata kiri sama dan sebanding. Itu ciptaan Allah. Selalu sama. Kanan dan kiri sebanding. Kalau misalnya ada masalah, berarti ini lebih besar, berarti ada masalah. Kemudian setelah itu dokter juga akan memeriksa pandangan lapangan pandang daripada pasien tersebut disebut dengan perimetri. Nanti dilihat ada kerusakannya udah sampai di mana. Jadi kalau orang glaukoma itu yang paling duluan itu bagian pandangan pandangan kanan kiri. Kanan kiri. Jadi kalau dia lewat pintu, dia cuma lihat pintu saja, tapi ini kosen kiri kanan nggak nampak dia. Sehingga orang bilang sombong kali bapak itu. Padahal dia memang nggak nampak kiri kanan. Jadi lurus saja penglihatannya. Seperti itu glaukoma. Beda berarti dengan yang lain dokter ya, dengan mata yang lain. Baik. Kemudian dokter, bagaimana mencegah agar tidak terkena glaukoma, dokter? Apakah ada makanan yang perlu dihindari? Gitu ya. Sebenarnya kalau untuk mencegah glaukoma ya sampai saat sekarang ini belum ada sebenarnya kan. Tapi kan kita namanya usaha, tentu kan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin A mulai sejak dini ya. Ini bukan maksudnya setelah udah umurnya 40 tahun, 50 tahun baru makan buah. Jadi sebenarnya vitamin-vitamin mata itu banyak di buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi orang-orang dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari mulai sejak dini itu bagus. Kemudian yang kedua adalah
kalau memang dia sudah didiagnosa glaukoma, maka dia harus menggunakan obat-obat glaukoma itu dengan secara teratur, ya, secara teratur. Kemudian yang paling penting lagi, terutama orang-orang yang bekerja misalnya di las-las besi, harus memakai kacamata pelindung, ya. Kemudian orang olahragawan misalnya, juga dokter. yang misalnya sering di daerah-daerah bergerak di tempat yang panas di luar, itu juga menggunakan pelindung cahaya matahari kalau bisa, ya, karena itu juga bagus, ya, untuk menghindarkan mata jangan sampai terjadi gangguan, terutama ya orang-orang las listrik, orang-orang dengan listrik juga, ya, harus menggunakan kacamata pelindung seperti itu. Ya. Sedikit lagi dokter, di beda katarak dengan glaukoma ini apa dokter? Ini beda juga sekali, sepertinya. Ya. Kalau katarak itu adalah lensa kita yang keruh, faktor usia, faktor ada penyakit lain DM, atau faktor misalnya terpapar sinar matahari yang lama, atau gangguan-gangguan vitamin sejak dini, sejak muda. Itu yang dia faktor utamanya faktor usia. Itu kalau dioperasi itu matanya akan terang. Iya. Ya, beda dengan glaukoma. Glaukoma itu kalau dioperasi ya tetap seperti itu. Kalau dia visusnya cuma jarak 2 meter, dioperasi malah jarak 2 meter atau bisa menurun. Nah, seperti itu. Karena kenapa bisa menurun? Setelah dioperasi tekanan bola matanya tetap tinggi, jadi dia tetap merusak. Nah, jadi sebenarnya operasi glaukoma itu adalah operasi mempertahankan bola mata untuk tidak jatuh kepada kebutaan. Nah, jadi begini, kalau dia misalnya tidak dilakukan terapi obat, ya, seperti ini dia. Glaukoma itu dilakukan terapi dengan obat-obatan, tetapi dengan obat-obatan sudah berapa bulan tidak ada menunjukkan perbaikan, jadi tekanan bola mata tinggi, mata kita lakukan operasi. Atau mungkin karena dia pasiennya jauh dari pusat-pusat kesehatan, atau jauh di daerah, maka kita susah untuk memberikan terapi obat-obatan. Mungkin orangnya tidak rutin makan obat, maka dilakukan operasi. Nah, operasi glaukoma itu gunanya adalah untuk membuat saluran air mata supaya lancar. Itu saja. Bukan untuk memulihkan kembali dokter, ya. Matanya bisa visus seperti muda, tidak. Nah, tapi kalau tidak dibuat segera saluran air mata ini, tekanan bola matanya tetap tinggi dan itu merusak dalam beberapa minggu, beberapa bulan jatuh kebutaan seperti itu. Buta permanen dokter. Buta permanen dan tidak bisa. Belum ada obat-obat sampai saat sekarang yang membuat penglihatan orang glaukoma itu jadi baik. Misalnya dia sebenarnya glaukoma 2 jarak 2 meter, nanti habis operasi jaraknya udah bagus gitu. Tidak ada. Tidak seperti itu berarti dokter. Ya. Berarti kalau begitu lebih baik mencegah dokter nih. Daripada mengobati, ya. Itu ini yang saya bicara tentang glaukoma. Glaukoma dokter. Yang ini ya, yang primer atau glaukoma sudut terbuka. Lain halnya dengan glaukoma sudut tertutup. Kalau glaukoma sudut tertutup itu biasanya tekanan bola matanya meninggi sampai 50, kesakitan, sehingga dia cepat segera menghadap dokter, sehingga cepat segera diatasi. Kan penyebabnya kan ada infeksi mata. Kita lakukan infeksi matanya, kenapa gini? Kita lakukan bisa normal kembali. Nah, seperti itu. Baik dokter, sebelum saya bertanya, ini sepertinya sudah ada yang masuk pertanyaan nih dokter. Nanti banyak kita berbicara, nanti para pendengar tak terjawab pertanyaannya dokter, ya. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, boleh sampaikan di 0852 1414 2314, atau yang ingin menelepon silakan juga di 0852 sebentar 0852 7732 3266. Dokter, kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk dokter, ya, dari para pendengar kita. Pertanyaannya, ini pertanyaan dari Umum Mariam, usia 20 tahun. Dokter, saya ingin bertanya, terkadang mata saya terasa seperti ada lendir tipis yang ketika saya kedipkan mata tidak juga menghilang. Dan lendir itu bisa diambil pakai tisu.
Tapi besoknya ada lagi dokter. Lebih sering mata kiri. Tapi kalau saya biarkan tidak lama nanti hilang. Kemudian ini tidak nyaman dokter. Saat lendir itu aja. Ini berarti pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan lendir itu dokter? Ya, terima kasih kepada Ibu apa tadi? Umu Mariam. Ibu Umu Mariam ya, usia 20 tahun, lendir tipis. Jadi lendir tipis itu kalau memang saya lihat itu adalah semacam alergi ya. Jadi begini, kalau misalnya mata kita ada sesuatu, maka dia akan mengeluarkan sekret. Iya. Bisa sekret itu adalah semacam kotoran. Bisa sekret yang bentuk lebih encer, Iya. kemudian lebih padat, atau yang kotoran mata yang warna hijau, Iya, infeksi. Nah, kalau dia misalnya mengalami alergi, konjungtivitis alergi, finalis, itu akan ada semacam benang-benang diangkat seperti itu baru enak ada dia gitu. Itu karena alergi bisa. Atau bisa juga karena kelelahan mata. Iya. Astenopia istilahnya. Jadi mungkin dia terlalu banyak melihat handphone, matanya tuh terbelalak terus. Sebenarnya kan kalau mata yang terbuka terus kan menyebabkan kering. Iya. Jadi terasa seperti nggak enak badannya, seperti ada lendir. Nanti lendirnya tuh diangkat nanti seperti benang seperti itu ada. Iya. Ya, lendir. Itu biasanya kita kasih air mata buatan. Air mata Seperti buatan. itu. Nah, coba periksa ke dokter terdekat, Iya. diperiksa dulu matanya seberapa jauh, seberapa seberapa kekeluhan itu terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter. Pertanyaan ini dari seorang ibu yang usianya 43 tahun. Mata sebelah kirinya pinggir kornea ada bintik putih seperti lendir seukuran wijen. Apakah itu katarak dokter? Atau penyakit yang lain? Bagaimana cara mencegahnya agar bintik putih itu tidak membesar dokter? Ya, Ini bagaimana? terima kasih. Ini sebaiknya dia harus datang ke dokter mata, dilihat dengan alat mikroskop lebih detail lagi kan. Iya. Apakah bintik putih itu ada di tengah-tengah? Ya, apakah itu suatu katarak atau bukan? Atau kadang-kadang bintik putih bisa menyebab mungkin ada bintil-bintilan lain yang di dalam tumbuh di matanya. Seperti itu, Bu. Ya, saya rasa itu lebih bagusnya datang ke dokter ahli mata untuk dilihat detailnya. Iya. Detailnya. Ini kita angkat penelpon dokter, sudah ada Ya, yang masuk nih. boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Hardi Pak Hardi di mana, Pak? di Pungi Blangcut. Pongi Blangcut. Silakan pertanyaannya, Pak. Saya mau tanya. Jadi kebetulan saya umur udah 60 tahun. Iya. Saya tanya pertama, dokter yang kita wawancarai di mana sih buka prakteknya? Silakan dijawab, dokter. Saya di Simpang Brawe, Pak Hardi. Simpang Merawi di mana, Dok? Di Family Pharma dengan dekat dengan Dr. Puspa, Dr. Azwar THT, Dr. Puspa ahli kebidanan. Iya, di Family Pharma, Pak Hardi. Oke, Pharma di Merawi ya. Kebetulan saya juga udah pakai kacamata. Ini udah berapa tahun? Iya. Saya lihat nggak ada kemajuan, nggak ada kemunduran. Gitu-gitu terus. Dari tempat, Kalau Pak, ya? iya, kalau bisa saya nanti akan koordinasi dengan dokter ini. Makasih informasinya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardi di Pungi Blangcut. Silakan, dokter. Mungkin beliau kan sudah pakai kacamata nih, tapi tidak ada perubahan. Mungkin maksudnya penglihatannya ya Jalan tidak di tempat. meningkat gitu, dokter. Silakan, dokter. Enggak, Pak Hardi, terima kasih pertanyaannya. Memang Pak Hardi kan usianya 60 tahun. Cuma saya mau bertanya, cuma Pak Hardi sudah tutup teleponnya. Apakah Pak Hardi, maaf, ada menderita DM, diabetes mellitus? Apakah ada menderita hipertensi atau kolesterol yang tinggi? Itu ketiga. Kemudian pakai kacamata sudah berapa lama? Nah, terus pengertian tidak ada kemajuan itu dan tidak ada kemunduran itu seperti apa? Maksud saya, Bapak melihat itu kabur berasap atau tidak? Nah, karena kan kadangkala bisa saja dengan usia seperti ini 60 tahun ini, kalau juga ada dibarengi dengan diabetes mellitus, hipertensi, kita khawatir
lari ke katarak. Ke katarak atau juga bisa kekaburan akibat itu tadi penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Iya. Tetapi bisa saja lensanya tidak keruh, mungkin perlu penggantian ukuran kacamata. Iya. Jadi bagusnya coba datang saja kita periksa. Kita angkat telepon selanjutnya, dokter. Ya. Halo, assalamualaikum. Salam, masih Pak Ardi nih. Oh, masih Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Kebetulan yang dokter sebutkan tadi penyakit tadi, alhamdulillah nggak ada, dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada DM, nggak ada hipertensi, nggak ada, dok ya. Iya. Cuman saya pakai kacamata mungkin lebih kurang 10 tahun sudah. Oh ya. Cukup lama. Dan saya dulu, dok, pernah berobat dengan Dokter Ismilillah. Dokter Ismilillah sarankan di Aceh Center, disarankan ke Sumatera Aceh Center. Iya. Saya sudah berobat ke sana. Juga kira-kira 6 tahun belakangan kemarin, dok. Iya. Didiagnosis dengan apa? Dibilang kalau informasi dari Dokter Sumatera Aceh Center, dibilang ada gesekan tergores di saraf mata. Oh iya. Yang anehnya kacamata saya pakai dari mungkin 2014 sampai saat ini nggak pernah ganti-ganti, dok. Ukurannya itu terus, nampaknya ukurannya sudah habis, dok. Iya. Kalau 60 tahun ya biasanya plus. Iya. Berarti mungkin disarankan konsultasi langsung ke dokter ya. Ya. Iya, saya kepingin konsultasi ke dokter ini. Baik. Nanti kita arahkan. Karena kita di bagian mata juga ada yang khusus bagian mata belakang saraf. Jadi dokter-dokter yang menangani saraf-saraf mata juga kita sudah ada di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Iya, baik. Demikian Pak Hardi. Boleh, terima kasih dok atas informasinya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari pendengar kita Pak Hardi di Pungi ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan hubungi kami ya. Mungkin bagi yang ingin melalui WA boleh di 0852 1414 2314 atau via telepon di 0852 7732 3266. Sebelum masuk dari pendengar, saya bertanya juga nih, dokter. Ya. Apakah glukoma ini hanya usia sekian sampai sekian aja, dokter? Atau mungkin usia muda enggak bisa kena? Ini bagaimana, dokter? Ya, terima kasih. Glaukoma itu kan sampai sekarang dibagi kepada glaukoma beberapa macam glaukoma. Yang pertama glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, glaukoma sekunder, dan juga glaukoma kongenital. Jadi bukan saja, kadang-kadang ada usia-usia misalnya di bawah 40 tahun sudah menderita glaukoma, bisa tadi yang tadi kan penyebabnya bisa akibat trauma mata, pasca operasi mata. Kemudian pada usia muda, anak-anak juga bisa glaukoma kongenital. Itu ditandai dengan bola matanya membesar, berair, kemudian dia takut dengan sinar. Nanti menangis anaknya. Karena begitu kita lihat nanti bola matanya itu seperti gede seperti itu ya, membesar. Kemudian nih kita lihat bola mata membesar, berair, kemudian begitu dilakukan tekanan bola mata sangat tinggi seperti itu. Itu jalan satu-satunya ya harus dioperasi kalau untuk kongenital. Ya, berarti tidak ada hubungannya dengan usia, dokter, yang bisa jadi kena juga yang usia masih muda juga ya. Bisa. Tapi memang lebih rawan ke yang tua. Iya. Kalau glaukoma yang dikatakan glaukoma misalnya primer atau glaukoma yang pencuri penglihatan itu biasanya di atas umur 40 tahun. Iya. Itu yang sedang kita bahas nih, dokter. Ya. Glaukoma si pencuri penglihatan ya. Jadi yang pencuri penglihatan itu nama lainnya adalah glaukoma primer. Iya. Atau glaukoma sudut terbuka. Jadi pencuri penglihatan, glaukoma primer, glaukoma sudut terbuka, sama itu. Sama. Ini pertanyaan lainnya, dokter, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Abu Muhammad Fatan dari Takengon, dokter, Aceh Tengah. Orang tua saya pernah operasi katarak. Alhamdulillah selama beberapa bulan penglihatan orang tua jadi normal. Kemudian mengalami sakit di kepala. Lalu diperiksa ke dokter mata yang mengoperasi tersebut. Ternyata diponis glaukoma. Dokter melakukan operasi tersebut
membuat saluran air mata, tapi penglihatan sekarang sudah tidak normal lagi. Apakah bisa dioperasi lagi, dokter? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Abu Muda dari Takengon ya. Abu Muhammad ya. Jadi kan sebaiknya dilihat dulu kondisi matanya sekarang, karena kan operasi mata itu biasanya kalau sudah satu kali operasi yang selanjutnya pun bukan perbaikan, kadang-kadang stagnasi atau justru perburukan. Jadi maksud saya seperti ini, setelah operasi katarak, ternyata setelah operasi katarak dia menderita glaukom. Itu kalaupun dilakukan operasi lagi, ya kita tidak bertujuan untuk membuat matanya penglihatannya lebih bagus. Tapi kita lihat apakah memang ini glaukoma karena tekanan bola mata tinggi, maka untuk operasi menyalurkan air matanya. Tapi penglihatannya sudah nggak bagus lagi seperti itu. Apalagi orang tua dia bilang ya, cuma tidak disebutkan umurnya berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi biasanya harus dilihat lagi, dievaluasi sama dokter mata. Konsultasikan lagi dokter ya. Terima kasih. Demikian Abu Muhammad Fatan di Takengon, Aceh Tengah. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami dan anjuran dokter mungkin bisa dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya nih dokter, tidak disebutkan nama di sini. Bismillah, dokter, benarkah produk MCL? Apa itu produk MCL? Nggak ngerti saya. Yang lagi hangat sekarang ini berupa kalung-kalung atau gelang yang ada germaniumnya dapat menangkal radiasi sinar HP atau televisi terhadap mata. Ya, kalau saya memang dokter mata khusus belajar tentang ilmiah ya, seperti itu saya belum tahu. Mungkin belum ada penelitian tentang alat itu bisa menyebabkan memberikan efek yang baik pada mata. Kalau sudah ada penelitiannya, sudah ada kita baca tentang ilmiahnya, tentang itu saya mohon maaf saya belum tahu. Demikian yang bertanya, mungkin belum ada penelitian. Kalau memang pendengar punya informasi bisa dikirimkan ke kita, kemudian bisa dianalisis oleh dokter pemateri kita. Kemudian nih dokter, pertanyaan dari saya lagi nih. Apakah glaukoma dokter bisa menyerang semua usia dan jenis kelamin dokter? Apakah dominan yang kena perempuan saja begitu ya, atau memang laki-laki lebih kebal gitu dokter? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini memang kadang-kala ada satu-satu. Dulu saya sekitar 10 tahun yang lalu ya, mendapatkan seorang anak muda umur 22 tahun datang dengan kondisi mata yang satu sudah buta, mata yang kedua tekanan bola mata yang sangat tinggi. Jadi ternyata dia punya riwayat kedua orang tuanya pernah menderita glaukoma. Jadi saya sarankan, karena waktu itu belum ada kita ahli glaukom di sini, saya saran dia minta mau ke Penang, dilakukan ke Penang, sehingga dia melakukan operasi di sana untuk membuat saluran air mata, dan alhamdulillah dia cuma bisa melihat jarak 2 meter. Itu masih muda itu. Nah, jadi ternyata glaukoma itu bukan hanya menyerang orang-orang usia tua. Kadangkala saat sekarang trennya sudah bisa juga pada usia muda. Itu tadi mungkin karena itu tadi ada turunan dari orang tua, atau juga kena trauma pada mata. Bisa ada infeksi pada mata seperti itu. Dan juga bisa glaukoma juga menyerang anak-anak ya, yang glaukoma yang bawaan kongenital. Dan itu harus secepatnya juga ditangani, kalau tidak ya kebutaan. Ujung-ujungnya glaukoma itu adalah buta. Itu dia kalau tidak ditangani segera. Seperti itu. Baik, kemudian dokter, apakah penyakit mata ya yang terkhusus glaukoma ini bisa menular dokter? Nah, sudah saya bilang tadi, glaukoma itu tidak bisa menular. Tapi bisa menurun dokter ya? Tapi dia menurun. Jadi seperti ini, kalau misalnya kedua orang tua kita bakat pemain olahraga, ibu pemain voli, anak-anaknya kan latihannya sedikit sudah menjadi pemain bola atau pemain voli. Nah, ini gitu juga kalau dia ada turunan orang tuanya ada glaukom, begitu anaknya sudah
mendekati usia 40 tahun, anak yang menderita DM, diam, gemuk, kemudian suka misalnya tidur sambil membaca dekat-dekat seperti itu. Nah, itu membuat lebih mendekatkan terjadinya glaukom pada diri sendiri. Termasuk pemicu, Dokter. Iya, pemicu. Kemudian kita undang lagi nih para pendengar, mungkin ada yang ingin telepon, silakan ya di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Dan bagi Anda yang ingin bertanya via WhatsApp, silakan di 0852 14142314 atau bisa hubungi kami via telepon di 0852 77323266. Ini kemudian Dokter, pertanyaan selanjutnya ini yang mungkin para pendengar juga perlu untuk mengetahui ya, yaitu apakah penyakit mata ini, Dokter, bisa dipengaruhi oleh layar ponsel, Dokter? Ya, apalagi ini kan anak-anak sekarang kan intensitas pemakaian handphonenya yang terutama pecandu game ini, Dokter. Ya. Itu kan sangat sangat lama sekali durasinya Dokter mereka memegang HP. Apakah cahaya HP itu bisa mempengaruhi hingga terjadi glaukoma, Dokter? Terima kasih. Memang ini merubah dilema ya. Iya. Pada saat sekarang COVID ini semua anak-anak sekolah harus belajar dengan daring. Iya. Kemudian harus isi pulsa. Kalau ada wifi, alhamdulillah. Kalau yang orang nggak sanggup beli wifi, beli aja pulsa terus. Sudah berapa sebulan tuh anak? Ada anak misalnya 10 atau 7 paling tidak berapa keluar. Nah, sekarang yang perlu kita pahami bahwa HP itu punya cahaya. Iya. Cahayanya itu yang menyebabkan terpancar sehingga bisa masuk ke mata dengan secara terang. Jadi mata kita juga kan punya daya tahan terhadap sinar yang masuk ya, daya biasnya. Sehingga kita sarankan untuk anak-anak yang melihat HP itu jaraknya sekitar 30 cm. Kemudian ada pencahayaan dari atas. Kemudian cara melihat HP jangan sambil tiduran. Ini yang banyak juga. Kalau bisa si orang tua harus buat meja yang bagus, tempat duduk yang bagus, yang keras. Jadi si anak yang kuat, jadi yang keras dia duduk tempat yang keras seperti ini. Dia melihat HP posisinya duduk seperti ini, nggak membungkuk, cahaya terang dari atas. Iya. Nah itu sehingga cahaya HP handphone itu biasnya itu bisa kalah dengan cahaya yang di atas. Nah, sinar cahaya handphone itu sebenarnya tidak bisa membuat glaukom, tetapi dia bisa menyebabkan penelitian mengatakan anak-anak dengan melihat dekat dalam waktu yang lama bisa menyebabkan akomodasinya terganggu. Akomodasi itulah adalah daya di mana kondisi lensa itu dia memipih dan mencembung. Jadi kan kalau kita melihat dekat itu mata kita bekerja lebih berat, mencembung. Ya, mencembung tuh. Nah, dengan posisi mencembung yang lama kelamaan anak bisa jatuh ke mata minus. Itu dia. Nah, dengan mata minus yang lama sehingga sudut mata itu bisa menyempit ya. Itu juga bisa saya mohon maaf, itu juga bisa lama kelamaan kalau secara ilmiah bisa mencetuskan glaukoma karena sudut matanya sempit. Tapi ini belum ada penelitian yang lebih dalam tentang metode ini. Tapi secara ilmiahnya ya bisa saja anak-anak itu bisa jatuh ke glaukom kalau dia misalnya melihat HP dalam waktu yang lama sekali. Misalnya kan. Jadi lensa, kita punya lensa masing-masing, kita punya lensa. Iya, betul. Nah, pada anak-anak usianya di bawah itu lensanya tuh bisa memipih dan mencembung. Memipih, menipis dan membengkak. Nah, kalau untuk melihat dekat itu lensanya membengkak. Kalau melihat jauh lensanya menipis. Nah, dengan membengkak dia sudut daripada bagian mata itu menyempit. Itu yang kita takutkan. Iya. Ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan, Dokter, dari pendengar Radio Loser sepertinya, karena dari Kutacani, Dokter nih. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya ini dari Andi dari Kutacani, Dokter, ingin bertanya perihal bayangan kilat dan floater yang ada di mata, apa bisa disembuhkan, Dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Andi di Kota Cane ya. Iya.
bayangan kilat dan flutter ini merupakan keluhan-keluhan pada mata belakang. Jadi kami tuh kalau di bagian mata itu membagi mata tuh bagi 3. Iya. Satu bagian mata depan, tengah, dan belakang. Belakang itu lebih diisi oleh saraf-saraf mata. Jadi bayangan-bayangan kilat dan flutter ini adalah keluhan-keluhan daripada gangguan mata belakang. Jadi untuk lebih rincinya kita minta Andi anggota Cani ini coba datang ke dokter mata, dilihat bagian belakangnya bagaimana, saraf matanya bagaimana, retinanya bagaimana. Karena itu gejala-gejala akibat kalau bayangan kilat dan flutter itu biasanya kalau flutter itu biasanya air mata yang di dalam itu kurang jernih. Akibat misalnya pelepasan sel, bisa makrofag, bisa macam-macam ya dari sel-sel dari pembuluh darah mengisi dari cairan mata sehingga cairan matanya itu tidak jernih. Kalau bayangan kilat itu biasanya ada dikatakan bahwa kalau aliran darah ke mata itu kadang-kadang tersendat-sendat, ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Nah, pertukaran-pertukaran inilah yang bisa seperti melihat kilat. Atau bisa juga kalau misalnya gejala-gejala awal daripada lepasnya daripada dinding retina, dinding saraf. Makanya untuk lebih detailnya dia datang ke dokter ahli mata dilihat kembali. Seperti itu. Demikian nih Bang Andi dari Kuta Cani. Dari Kuta Cani sudah ada bertanya nih, dari Takengon juga ada, Banda Aceh nih tinggal Langsa ya, Langsa dengan Lusmawe nih pendengar kita. Langsa dan Lusmawe, mudah-mudahan di hari ini ada juga yang berpartisipasi untuk bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter. Ini pendengar kita yang ada di tidak disebutkan Banda Aceh, Ustaz. Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kacamata anti radiasi yang banyak dijual sekarang ini bermanfaat untuk melindungi mata bagi yang sering atau lama bermain komputer atau HP, Dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Jadi sebenarnya untuk cahaya yang terang itu bagusnya kita lindungi mata dengan kacamata itu tadi, anti radiasi ya. Seperti itu ada dijual-jual di toko optik kacamata. Misalnya cahaya sinar matahari yang terlalu panas, terik, kita gunakan untuk melindungi radiasi dari cahaya matahari tersebut. Kemudian HP gitu juga seperti itu. Kemudian kadang-kadang laptop seperti itu juga. Cuma sekarang kan sekarang baik itu laptop, HP maupun TV, kan itu kan ada itunya. Sudah dipasang anti radiasi. Ini bukan perubahan cahaya. Di cahayanya diredupkan sedikit seperti itu. Ya, bagus. Itu bagus sekali untuk ini. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Dokter, ini dari pendengar kita yang beralamat di Ketapang. Pertanyaannya, penglihatan yang berkunang-kunang, apakah itu apa penyebabnya, Dokter? Apakah saraf mata kita bermasalah? Ya, ini pertanyaannya kan kalau penglihatan berkunang-kunang itu macam penyebabnya ya. Jadi bisa saja tekanan bola mata, bisa saja darah tinggi, bisa saja darah terendah, bisa kurang tidur, bisa kecapean. Banyak penyebabnya. Ya, kalau kunang-kunang seperti itu. Jadi kalau untuk ada atau tidaknya ada gangguan mata harus datang ke dokter ahli mata, diperiksa penyebabnya apa. Kalau mata berkunang-kunang, bisa saja mungkin habis olahraga terlalu capek, belum makan, berkunang-kunang juga. Orang belum makan, lapar, kunang-kunang juga. Seperti itu. Baik, ini perlu dikonsultasikan ke dokter nih bagi penderita berkunang-kunang ini karena banyak penyebabnya nih kata dokter. Kemudian Dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih ya. Kapan harus ke dokter nih? Ya, terima kasih. Nah, bahwa kita untuk mendapatkan kesempurnaan daripada penglihatan mata, bagusnya kita dan keluarga membawa anak-anak kita
untuk periksa mata secara paripurna. Secara rutin ya. Rutin, tidak kurang lebih 6 bulan sekali. Bagusnya 6 bulan sekali datang ke dokter mata, dilihat kondisi matanya, apakah matanya mengalami minus, apa matanya mengalami infeksi. Kalau minus mata anaknya, kadang-kadang seperti itu, orang tuanya sudah tahu mata anaknya. Di sekolah itu dibilang bu guru, ini anaknya nih kalau lihat jauh udah ke depan melihat, tapi orang tuanya mendiamkan saja. Nanti pada saat dibawa ke dokter mata ternyata anaknya sudah -5, kan sayang. Jauh hari seharusnya anak itu datang ke dokter mata baru -0,5. Ini sudah -5. Nah itu tadi tidak pernah periksa mata. Nanti begitu diperiksa mata, nanti dokter ahli matanya periksa keadaan tekanan bola matanya. Nggak mesti ditono, dipegang sama dengan tangan aja bisa diukur tekanan bola matanya, dilihat sarafnya, dilihat penglihatannya. Jadi kalau sudah bagus 6 bulan sekali, nanti dokter akan menyarankan apa itu. Kalau mata itu vitaminnya itu banyak makan buah, banyak makan sayur, cara belajarnya harus jarak 30 cm, tidak boleh terlalu dekat-dekat, seperti ya, mengurangi penglihatan, melihat HP yang terlalu lama, gitu ya. Betul. Demikian. Baik, kita undang lagi para pendengar. Mungkin ada yang ingin berkonsultasi, silakan di 0852 1414 2314 via WhatsApp ya, atau bisa juga hubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Dokter, kita bacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk. Iya, boleh. Dokter, bagaimana kondisi penderita glukoma di Aceh? Apakah persentasenya tinggi? Ya, bagaimana? Terima kasih. Di Aceh persentasenya juga cukup tinggi. Jadi persentasenya, misalnya kalau katarak itu persentase nomor 1. Sementara glaukoma itu adalah persentasenya yang kedua. Seperti itu. Tapi penelitian itu belum ada yang lebih akurat ya. Artinya berapa sampai sekarang belum ada yang meneliti. Karena glaukoma itu kan harusnya tahunya kalau pasien itu datang berobat. Ini dia glaukoma tetapi tidak berobat ke rumah sakit, jadi tidak terdeteksi seperti itu. Tapi rata-rata glaukoma itu paling tinggi sekarang kasusnya. Mungkin demikian dokter yang masuk pertanyaan nih sampai saat ini ke redaksi kita. Kemudian ini dokter, ini kan sekarang hari glaukoma dunia dokter ya. Nah, ini mungkin harapan dokter mata nih, terkhusus juga organisasi dokter mata dan dokter juga, apa harapannya bagi masyarakat nih dokter di hari yang mungkin hari hari glaukoma sedunia ini? Ya, harapan kita adalah agar semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, itu penglihatannya bagus, dan matanya tidak mengalami gangguan-gangguan, baik itu yang mengarah ke glaukoma, kemudian gangguan penglihatan, gangguan-gangguan yang lain. Nah, untuk lebih tahunya, maka diharapkan masyarakat supaya rutin memeriksakan mata, baik itu ke puskesmas, ke rumah sakit setempat. Kalau misalnya tidak ada duit, ke rumah sakit. Rumah sakit sudah lengkap, dokter ahli matanya kita periksa. Karena dengan pemeriksaan dini, ketahuannya, maka pengobatannya lebih baik. Penanganannya lebih mudah. Lebih mudah penanganannya. Setelah dia, kalau misalnya dia sudah terlambat, maka terlambat pula penanganannya dan sudah tidak bagus lagi. Itu mungkin kalau para pendengar kita yang tinggal di Banda Aceh mungkin aksesnya mudah dokter ya. Ini bagaimana yang di daerah nih dokter, kan fasilitasnya kan tidak sama semua ya. Makanya program Ketua Perdami kami bagaimana caranya dokter-dokter ahli mata itu merata ada di seluruh kabupaten. Nah, yang sekarang yang tinggal yang belum ada itu cuma daerah-daerah misalnya Cesingkil gitu ya. Semelu itu sepertinya ada masih dokter-dokter dari Sumatera Utara kan. Seperti itu. Kayak Aceh Singkil mungkin harus putra daerah nih. Gayo Luwes. Dokter harus pulang ke Singkil. Gayo Luwes. Kalau Kota Cani apa udah ada ya dekat Medan ya. Kalau Takengon sudah ada. Yang lain-lain sudah ada. Jadi kita harus bagaimana caranya dokter ahli mata ini ada di setiap kabupaten. Iya.
Demikian dokter perjumpaan kita mungkin di sore hari ini. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan ini ya datang ke studio kita berbagi ilmu, sharing dengan kita dan para pendengar, dan harapan kami semua juga kepada para pendengar. Marilah kita budayakan hidup sehat dokter ya. Baik itu kesehatan mata dan kesehatan yang lainnya. Dan ikuti terus program kami setiap hari Sabtu, kajian kesehatan bersama dokter spesialis. Mungkin minggu depan kita minta rekomendasi dari dokter nih, siapa yang akan dikirim ke studio kita ini untuk menyampaikan berbagi ilmu dengan para pendengar kita. Terima kasih banyak dokter ya sudah menyempatkan di sore hari ini. Terima kasih juga kepada mitra siaran kami di Kutacani, Radio Lauser, kemudian Radio Alkans juga di Kota Langsa, kemudian Radio Asunah di Takengon, dan Radio Pinapira di Semawi ya. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini terus berlangsung sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tentunya harapan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dokter ya. Demikian saya mewakili kru yang bertugas di sore hari ini, mohon undur diri. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.